Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya kalau sudah bersama begini, saya cuma menyebutnya sebagai saudara-saudara saja. Jadi tidak lagi bapak ibu, tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Mari kita awali silaturahim pagi ini dengan penuh penyerahan kepada Allah agar pertemuan kita ini dirahmati. Kita buka dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tampaknya belum datang semua, tapi sudah kita buka memang karena undangannya jam 9.30. Oleh karena itu istilah saya, kita memulai semua itu pada sesuai dengan apa yang kita hadatkan. Walaupun kalau toh ada yang belum datang semua, ya sudah, kita tunda berapa, seperempat jam. Jadi kita tunda 15 menit untuk kemudian silahkan dalam 15 menit boleh ngomong apa saja. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peminatnya ternyata di luar anu, padahal tujuan dari apa namanya? Udah lama nih, iya. Pak. Sehat ya? Alhamdulillah masih hidup. Pak Barna ini. Jadi maksud saya mengalahkan pertemuan-pertemuan ini, kita memulai dengan berusaha menghidupkan jamaah. Kalau kita berjamaah dalam rangka ingat kepada Allah, maka Allah itu sangat membangga-banggakan kita di hadapan malaikat. Jadi istilahnya, kalau dia berzikir kepadaku dalam jamaah, maka aku akan ingat dia di dalam jamaahku yang lebih baik. Jadi kita selalu akan mendapatkan kebaikan dengan apa yang kita kerjakan untuk Allah. Tapi di sini kita harus betul-betul benar enggak bahwa kita istilahnya melaksanakan sesuatu itu untuk Allah. Salah satu contoh begini. Kemarin sudah saya ceritakan karena yang bersangkutan datang. Jadi ketika saya kenal dengan Pak Suwandi, itu saya tahu karena dia sudah menyampaikan ayat. Dalam hati saya, ini mungkin baik untuk menjadi pembina di sini. Nah, begitu dia saya undang lah untuk ternyata dites gitu. Ditesnya disuruh seperti disuruh berpidato. Jadi suruh memberikan Nah, pada waktu itu ternyata dia mengatakan bahwa daerah di Jawa Tengah itu dia yang katakanlah menghidupkan. Tahu-tahu yang sudah 30 tahun yang lalu dia bekerja montang-manting ke Jawa Tengah itu apa?
Dia lalu keluar langsung lapor pada saya. Enggak bisa dia jadi pembina. 30 tahun yang lalu itu saya yang nguntang-manting ke mana? Ke Jawa Tengah. Kok? Hah? Enggak nyebut anunya, Panulisan dan Jawa Tengah. Dekat perbatasan. Saya tidak menyebutkan supaya tidak ada prasangka macam-macam. Tapi istilahnya demi kata-kata begitu saya langsung Masya Allah. Dulu tentu kan mengatakannya kesana kemari itu karena Allah, lillah. Tapi begitu dia diaku oleh bahwa dia kesana itu diaku orang lain, kok lalu tidak terima? Ini kan sangat tipis ini. Lah iya katanya lillah, tapi begitu diaku orang kok malah marah. Enggak, disinilah kenapa saya juga punya jamaah di rumah. Tiap hari Rebo pagi, ibu-ibu ada 8 orang yang ikut. Jadi sudah lebih dari 6 bulan setiap saya ada di Jogja Rebo pagi itu. Kenapa saya kalau pulang dari sini, kalau sudah cukup 2 minggu di sini, saya milih hari Selasa sehingga Rebonya sudah ngaji kan itu. Mari alhamdulillah. Apa yang terjadi? Yang pertama saya sampaikan adalah surat 37 ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti tidak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya ayat inilah yang diajarkan oleh Pak Permana dengan kata-kata menghadapi apa saja saya. Yang sampai pada telinga saya pada awal-awal ngaji itu apa? Ada seorang PSK yang kesana kemari ditolak, ke pesantren ditolak. Nah, istilahnya apa? Wong dia masih pakai you can see. Tapi begitu sampai di pengajian tawakal diterima oleh Pak Permana di SAE. Sampai akhirnya dia cerita macam-macam, tetap saja jawaban Pak Permana SAE. Jadi bahasa Sunda ya toh. Sampai akhirnya apa? Dia sampai cerita bahwa benar loh Pak, pekerjaan saya memang sudah bejat. Kalau saya jajar yang saya pakai selama saya ini barangkali dari Anyer sampai Banyuwangi kan. Saking banyaknya pelanggan yang tetap saja Bapak saya katanya. Nangis dia. Lalu apa pada diri saya tidak bisa bahasa Sunda. Apa pada diri saya yang tidak saya katanya. Semuanya saya. Tapi ada yang lebih baik kata. Dia tanya, apa yang lebih baik itu? Pasrah kepada Allah, zikir Allah yang banyak. Di sinilah mulai pasrah kepada Allah sudah ditanamkan. Tapi saya itu kepada umumnya kawan-kawan mengira itu cuma biasa saja, mengatakan baik semua dikatakan baik. Padahal sebenarnya apa yang terjadi itu adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak baik. Cuma kita saja yang menerimanya sebagai sesuatu yang tidak baik. Itulah kenapa istilah saya seringkali juga menyampaikan surat 4 ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi sesuatu yang menimpa kita, musibah, itu bisa musibah baik, bisa musibah jelek. Ini juga kembali lagi di Al-Quran sudah dinyatakan bahwa semua hal itu sepasang. Ya toh, kan paling banyak dulu surat Yasin ayat 36 yang saya sampaikan. Dan maaf istilahnya, saya menyampaikan ayat ini tidak hanya di Indonesia,
Ketika saya kursus di mana-mana saya sampaikan itu. Bahwa semua itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi dari apa saja istilahnya kembalikan pada dasarnya, itu kita dasar tingkah laku kita tidak ada lain yaitu berusaha melaksanakan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kembali pada itu dapat dikatakan belum berhasil pada satu saat. Siapa yang kemarin misalnya marah-marah kepada putra putrinya, baru dia oh iya saya kemarin begini. Lalu saya tanya, siapa sih yang menciptakan anak kok menjadi kurang ajar pada orang tuanya? Baru dia, Masya Allah. Baru dia menyadari bahwa sebenarnya yang terjadi di setiap kejadian itu, setuju atau tidak, itu ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu baik bagi kita saat itu. Ini yang harus tetap dipegang. Sehingga walaupun orang itu katakanlah mau apa saja, ya biasa-biasa saja. Sehingga saya seringkali juga didatangi oleh salah seorang ikhwan gitu. Istilahnya dia berbangga-bangga atau bergembira dengan dia menjadi terapis di orang macam-macam. Tapi bagi saya sama sekali sudah tidak ada efek apa lalu saya gembira atau ya biasa saja, datar saja jiwa saya. Makanya kalau sudah ada yang misalnya di antara ikhwati tahu-tahu ada nulis, waduh saya kemarin ke rumah sakit saya melihat pasien begini, cerita tentang kesulitannya. Saya bilang, kok Anda malah menyebarkan kejelekan? Jadi maksudnya dia mau konsultasi apa yang harus dikerjakan menghadapi yang demikian. Tidak ada lain, harus puji Allah, alhamdulillah, karena semua itu adalah nikmat dari Allah. Ucapan alhamdulillah yang kedua itu akan menyebabkan kita akan diberi nikmat yang lebih banyak. Ucapan alhamdulillah yang ketiga itu pembebasan kita dari api neraka. Kan sangat sederhana. Istilahnya dapat ayatnya, dapat pelajarannya, terapkan dalam hidup. Walaupun mungkin istilahnya saya mungkin salah dalam menafsirkan ayat itu, tidak ada masalah. Karena apa yang saya tafsirkan itu saya selalu minta dulu kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang saya mau ke dokter, ya silahkan saya bilang. Tapi kalau sudah baru saya sampaikan, kalau kita menempuh cara medis sudah pasti hasilnya juga tetap tidak tahu. Mungkin sembuh, mungkin tetap sakit. Karena dua hal itu selalu berpasangan. Kalau toh sembuh lewat medis, bisa-bisa lalu memuji dokternya, memuji obatnya, malah jadi tergelincir. Makanya kalau saya menghadapi yang sudah gawat misalnya, ya saya enak saja nyampaikan. Yo, istilah saya kepada syukuri. Kaget, mungkin sedang sakit seperti ini kok disuruh syukuri. Nah itu kan suatu tanda bahwa Anda itu diingat Allah. Sakit kata Nabi adalah denda dari Allah. Ada yang tidak mau terima apa?
Wah, kalau begitu orang yang sakit-sakitan banyak dosanya, kata. Saya tidak mengatakan banyak dosanya, tapi jelas ada kesalahan. Jadi istilahnya begitu katakanlah sudah bisa menerima, baru saya sampaikan yang lain. Yang intinya adalah bagaimana kita mohon kepada Allah agar disembuhkan. Dan sekarang kan seakan-akan berjasa mengumpulkan orang untuk mendoakan orang yang sakit. Tidak salah. Cuma yang paling manjur sebenarnya doa itu adalah doa si sakit. Ya iya, karena si sakit ini kan sedang didapat cobaan dari Allah. Sedang diuji oleh Allah. Orang yang sedang sakit itu sebenarnya tidak ada lagi tabir antara dia dengan Allah. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah, tapi jangan mohon untuk diri sendiri. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang punya penyakit seperti aku. Itu begitu kita mendoa seperti itu, para malaikat tuh ikut mendoakan bagi kamu juga. Kan sederhana betul ya. Jadi istilah saya dengan apa yang ada, karena apa sebenarnya orang yang sedang sakit, sedang diuji oleh Allah, sedang mengalami surat 42 ayat 30. Dicatat bolak-balik, tidak ingat-ingat. Lah iya, sudah jelas istilahnya 42 30 itu sering diulang. Ma asabaka min apa namanya, musibatin fabima kasabat aidikum. Semua musibah yang menimpa kamu itu dari tanganmu sendiri. Wa yafu an katsira, tapi Allah mengampuni sebagian besar dari dosamu. Jadi begitu kita sakit sebenarnya sedang proses diampuni. Kenapa tidak disyukuri? Malah cerita pada orang lain. Istilah saya, cerita sakit pada orang lain sebenarnya terjadi apa? Sedang watul kepada orang perbuatan Allah. Watul kepada orang lain mengenai Allah. Apa yang dikerjakan Allah itu kan af'al Allah semua. Malah cerita pada orang, masya Allah. Nah kan itu makin lama makin banyak diemnya. Terapkan apa yang diperoleh. Makanya istilahnya betapa sederhananya sesepuh misalnya. Kita disalahkan karena dikirnya Allah. Ini juga saya punya cerita, karena apa? Yang Pak Wawan yang di Bandung itu pada satu saat ketemu dengan orang yang merasa golongannya paling benar. Pokoknya nyalahkan, pokoknya tidak bisa, tidak boleh zikir Allah. Ya sudah, lalu apa? Karena saking jengkelnya Pak Wawan itu apa? Gimana kalau kita bermubahalah? Dia kan kaget dong, karena mubahalah pada umumnya apa? Kalau salah mati, kan begitu. Tapi ini enggak. Kalau saya benar, apa yang kami kerjakan benar, Anda diare 3 hari. Nah karena perjanjiannya begitu, ya mau ya. Udah deal itu di stasiun standby bus. Apa begitu salaman langsung dia lari, diare. Sampai akhirnya untuk pulang dia minta dipanggilkan taksi karena sudah tidak kuat badannya. Nah itu kan kecil-kecilan bisa seperti ini. Bahkan sekarang ada ya tuh yang mengatakan bahwa RI1 itu ijazahnya palsu, tapi kemudian dia melaksanakan
meminta maaf karena mengatakan saya salah dalam Nah, kemudian dia cerita pada seorang dai. Oleh dai itu, bagaimana kalau Anda bermubahalah? Istilahnya karena bermubahalah itulah lalu ditangkap dua-duanya, diadili di Semarang. Karena istilahnya bermubahalah itu adalah menistakan agama. Ini kembali fitnah-fitnah seperti ini sudah berlaku, sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kalau saya cuma istilahnya yuk cari jalan bagaimana supaya kita tetap dilindungi oleh Allah. Satu-satunya yang paling mudah supaya dilindungi oleh Allah apa? Ingat Allah. Jadi hanya dengan ingat Allah, karena apa? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Jadi aku bersamanya kalau dia ingat kepadaku. Jadi katanya billah itu sebenarnya adalah kalau kita berzikir, zikir yang paling tidak kelihatan pada orang adalah zikir jiwa, zikir dalam hati. Jadi sebenarnya sangat sederhana Islam itu dan sangat hebat kalau kita yakin. Dan kalau kita sudah istilahnya melaksanakan juga tidak yakin, ya, rupanya tanpa disadari sudah berjalan. Sudah lewat dari 1/4 jam tadi. Jadi tidak apa-apa, kita teruskan saja ya. Jadi sekarang saya beralih ke tujuan dari berkumpul ini. Jadi awalnya kan begini, setiap saya datang di Jakarta ini, biasanya Mbak Bibit itu sudah tanya. Nah ini pada waktu saya sudah datang kok tidak ada yang tanya, walaupun sudah tahu bahwa sebenarnya saya sudah di Jakarta. Sebenarnya. Oleh karena sampai tapi karena saya menunggu, karena apa? Karena katanya pada bulan ini, bulan Desember ini, Bu Susi yang akan mengundang saya di Jalan Tole. Ternyata apa? Kok tidak ada undangan, tidak ada undangan. Oleh karena itu saya minta kepada Allah, ya Allah, aku akan membuat jamaah. Ini menentukan membuat jamaah, lalu saya tentukan hari ini tanggal berapa? 17 ya. 18, tanggal 18 inilah istilah saya lalu membuat jamaah untuk membaca manzil. Ya biasa ada yang tanya, iya kalau di sini yang saya peroleh itu namanya manzil. Tapi istilahnya saya sejak SMP sudah terbiasa baca itu, tapi di kalangan Nahdlatul Ulama disebut ayat 33. Nah, ternyata di Timur Tengah itu disebut hirsi al-hirsi, jadi pertolongan atau perlindungan, ayat perlindungan. Jadi siapa saja yang membaca ayat itu pasti dilindungi oleh Allah. Itu tanamkan lagi pada diri kita, kalau itu sudah janji dari Allah atau Rasulnya pasti ditepati. Sehingga saya juga di dalam misalnya salat ya, saya kalau sudah isya saya biasa membaca rakaat pertama 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Karena apa? Karena dengan baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu ada maksudnya juga. Pertama ya, bahwa 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu kalau dibaca pada malam hari, pertama rumah dan dirinya dipelihara dari syaitan selama 3 malam. Jadi karena itu minimal setiap 3 malam baca sekali. Tapi di hadis yang lain menyebutkan 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu
bisa untuk mengganti salat tahajud. Jadi kalau misalnya lagi malas, ya sudah baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Jadi istilahnya kalau saya pernah mengalami begitu, apa lama-lama loh kok semua salat tahajud diganti cuma 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Padahal kalau lihat isinya ya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Semua nabi itu dapat dikatakan tidak pernah lowong dari salat tahajud. Rasanya jadi malu. Jadi macam-macam lah istilahnya. Ya, oleh karena itu istilah saya nanti, maksud saya dengan membaca 3 mansil ini, nanti silahkan Anda ini berjamaah di rumah, minimal 3 orang baru dikatakan berjamaah. Oleh karena itu bertiga, boleh gantian, boleh dengan 3 berjamaah itulah Allah akan membangga-banggakan kepada para malaikat. Makanya istilahnya sederhana, cuma sekarang niatkan untuk berjamaah. Nah, sehingga kembali pada undangan, sehingga saya disangkanya menentukan itu saya enaknya saja di sini. Tidak, saya bilang, karena saya tetap berkiblat pada hari Minggu. Rupanya Mbak Wiwit bisanya cuma hari Sabtu kemarin. Makanya saya istilahnya saya tidak peduli dengan aturan di sini sama sekali. Istilahnya saya berusaha betul-betul bagaimana menyatukan pengajian tawakal ini sebisa yang bisa saya kerjakan, dan sebisa supaya menjadi satu lagi. Kalau saya model salah biasa, istilahnya tidak ada orang yang tidak salah. Tapi istilah saya, yuk sadari kesalahan itu, kita minta maaf, kemudian kita memperbaiki diri. Tapi kalau cuma minta maaf tapi tidak mengubah diri, ya sama dengan minta maafnya main-main atau lip service saja. Jadi istilah saya betul-betul, karena apa? Karena saya juga menyadari itu makin tua makin dekat, kan begitu. Dan istilahnya yang paling saya rasakan itu kekuatan ini. Istilah saya, kekuatan saya istilahnya berkurang tidak melalui sakit. Kalau semuanya sakit kemudian kan tahu bahwa karena sakit itulah energi menjadi menurun. Tapi tidak, badan masih biasa saja, tapi tahu-tahu melangkahkan kaki saja loh kok jadi lambat. Walaupun kalau saya berjalan yang bersama-sama mesti seperti setengah berlari. Jadi maksud saya nanti rencana-rencana ke depan itu membuatlah misalnya nanti seperti misalnya berjamaah dalam membaca salawat. Yang misalnya kita salawat nariyah, kalau menurut pembuatnya harus dibaca sampai 4.444 kali untuk satu hajat. Ya kalau enggak kan sudah kumpulkan saja. Kalau 10 orang berarti minimal 400 kali kan ya. Kalau 20 orang 20 kali. Nah, 200 ya 200 kali kan. Tapi kalau sudah pernah melaksanakan itu, ada ulama yang lain yang mengatakan cukup dibaca setiap malam 15 kali. 11 kali.
Sekarang tahu enggak angka 11 itu dari mana? Itu supaya kita ingat. Mari silakan. Jadi supaya kita ingat bahwa ada 11 orang yang sudah terjamin masuk surga, yaitu 1 nabi dengan 10 sahabat. Kalau ingat nabi itu nilainya sama dengan ibadah. Kalau ingat sahabat itu ada nilainya juga. Maaf, saya tidak ingat anunya. Jadi memang istilahnya karena membaca mansil itu barangkali cuma sekitar 20-25 menit. Jadi kita berkumpul lebih awal ini maksudnya supaya kita bisa ngomong-ngomong. Padahal istilahnya kalau di dunia kedokteran, kalau lagi sedang ada kursus segala macam itu masing-masing mengenalkan dirinya. Walaupun katakanlah saya X dari mana, dari kota mana, kalau enggak misalnya dari fakultas mana, kota mana gitu. Jadi setidak-tidaknya surat 49 ayat 13 kita berusaha untuk melaksanakannya. Apa? Surat 49:13. Li ta'arafu, ta'aruf, saling kenal. Tapi ta'aruf itu mestinya bukan kok sekedar kenal, betul-betul tahu betul orang itu. Arif. Tapi kita kan ngambil pokoknya kenal-kenal sudah. Kan diciptakan oleh Allah berkumpul, bersuku-suku, berkelompok-kelompok untuk saling kenal mengenal. Harus diakhiri dengan apa? Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Dalam kenal mengenal mungkin apa namanya, dari kekayaannya, dari kan macam-macam. Kembali, apapun yang dikatakan orang kita tidak boleh menyalahkan. Nikmati saja. Oh, dia sedang menceritakan tentang dirinya, tentang keluarganya, atau tentang harta bendanya dan sebagainya. Ya, ada yang mau tanya? Jadi pada bulan-bulan berikut mungkin hanya bertemu di sini, mungkin tiap 3 bulan baca mansil misalnya. Tapi bulan-bulan berikutnya harus ada kepertemuan. Dan seperti ini maksudnya juga bagaimana kita menghidupkan malam Sabtu di Besma ini. Karena kami menyadari bahwa seperti sekarang ini, kebayangkan sebagian besar perempuan yang istilahnya banyak keterbatasannya kalau keluar pada malam hari. Tapi kalau enggak ya bisa saja datang agak sore di sini. Nah, cuma memang istilahnya sayangnya di sini kan tidak ada lagi kamar yang bisa dipakai untuk tiduran kayak. Tapi istilahnya jangan sampai karena keterbatasan itu lalu kita tidak mau bersilaturahim. Makanya isinya bagaimana menghidupkan malam Sabtu. Jadi
memang karena pernah terjadi, yaitu karena saya dulu dilarang untuk masuk ke sini. Oleh karena itu pengajian lalu di kos saya. Sampai pada satu saat sudah undangan sudah beredar, tapi istilahnya ternyata saya tidak boleh masuk sini. Makanya terus saya bilang, udah kalau begitu kita batalkan saja. Enggak, taunya semua numpuk di kos saya, sampai di halaman, sampai duduk. Karena istilah saya pada waktu itu memang aneh istilah saya. Saya diangkat sebagai katanya pembina utama, tapi tidak boleh masuk ke Wisma. Oh, jadi istilah saya menjadi pembina utama di awang-awang aja. Ini memang agak apa namanya, karena saya sendiri juga kaget istilahnya. Begini, pada waktu saya seringkali bertemu di pengajian di sebelah ini, saya cerita bahwa ketika saya mau membayar tiket pesawat, pada waktu itu saya masih pakai pesawat. Begitu saya buka tas saya, di situ sudah banyak sekali berisi ratusan ribu. Sampai pada satu saat saya mengatakan, ya Allah, ini duitnya siapa? Itulah kesalahan saya. Dengan kata-kata itu tidak kelihatan lagi berlimpahnya duit. Tapi rupanya istri saya kemudian mengalami hal yang sama, yaitu begitu dia pakai mobil yang biasa saya pakai, ternyata bensinnya sudah R negatif, jadi sudah di bawah R katanya. Oleh karena itu dia cuma lihat di tasnya ada 150.000. Oleh karena itu dia ke SPBU lalu mengatakan 50.000 Pak. Udah begitu ternyata dia buka dompetnya itu. Begitu dompetnya, ternyata di dalam dompetnya itu dan sudah ada segumpal uang 50 ribuan. Karena ada begitu, dia ubah. Tapi dengan diubahnya itu dengan catatannya, wah kalau saya isi penuh mobil ini kesenangan papoh katanya. Apa yang terjadi? Udah bayar 100.000 kan, 100. Nah, begitu dia sudah sampai ke tempat tempat prakteknya, dibuka lagi tasnya itu sudah tinggal 150.000. Jadi beli bensinnya itu bukan uangnya dia, tapi uang yang segumpal itu sudah hilang. Nah, ini Anda akan mengalami. Nah, oleh karena itu saya beberapa kali cerita di pengajian ini, tahu-tahu terdengarlah, wah kalau begitu pasti pakai jin. Ya, makanya saya sekarang pakai jin. Saya udah langsung saja berdiri, disangkanya mau marah. Saya bilang, malas. Alhamdulillah, saya suka pakai jin, tapi jin saya jin Cihampelas, warnanya biru. Karena kita seringkali lupa ya bahwa Allah itu maha kuasa, maha gaib. Jadi dia mau berbuat apa saja, fa'alun lima yurid. Dia akan berbuat apa saja yang dia sukai. Banyak jadi antara kita siapa sudah meninggal sekarang, Bu Uni R. Mungkin banyak yang kenal, yang lama-lama itu kenal ya, Uni R. Uni R ini dulunya kalau datang ke sini pertama kali ketemu suaranya masih keras sekali. Saya tanya, loh kok suaranya masih keras ya? Bos saya kan orang pasar. Iya, tapi nanti begitu Anda
berubah suaranya baru Anda dia cuma diem. Nah, pada satu saat karena ingin ngaji lah istilahnya, tapi tidak ada duit, minta pada anaknya, oleh anaknya juga tidak diberi. Ya sudah, sambil tahu-tahu dia ngambil tasnya yang biasa dibawa yang isinya juga kosong gitu. Tahu-tahu cuma di ucak-ucak lah istilahnya, dikocak-kocak, tahu jatuh 20.000. Jadi semacam gini bisa terjadi, dan jangan berprasangka macam-macam. Makanya saya selalu minta kepada Allah. Sehingga saya juga istilahnya saya mengembangkan bagaimana minta kepada Allah, walaupun istilah saya juga disalahkan oleh kawan-kawan yang di pengajian tawakal. Karena biasanya di pengajian tawakal ini sudah tidak minta kepada Allah, istilahnya apa? Karena ada janji Allah, barang siapa yang asik berzikir kepadaku sampai ia lupa meminta, maka akan aku beri lebih utama dari mereka yang minta. Jadi ini yang dikembangkan di pengajian tawakal. Nah, tapi istilah saya, karena saya mencarikan cara untuk kawan-kawan yang belum bisa ini, apa? Ya saya cari yang betul-betul sumbernya jelas, bersumber dari hadis dan sebagainya. Walaupun saya kadang-kadang didenda, karena apa? Karena saya tidak akan memberikan sesuatu kalau saya sendiri belum beramal. Mesti saya amalkan dulu, saya pahami dulu apa isinya dan sebagainya. Tapi istilah saya sering kali didenda apa? Ya maaf istilahnya. Begitu saya sudah nulis di HP saya, jadi saya punya HP 2, yang satu hanya untuk berdakwah, yang satu untuk game. Jadi kalau saya sudah istilahnya ya sudah main game. Main game juga sudah diberitahu bahwa sudah waktunya berhenti, tetap saja memaksa, jadi masih dikuasai nafsu. Begitu baru sudah berkali-kali salah tutul kan otomatis salah, ya sudah. Jadi itu sesudah terjadi itulah baru sampai pada satu saat tahu-tahu apa, maaf, kucing itu berak kok di depan pintu. Dan kalau seumpamanya hujan, saya bisa memaklumi kan, karena di luar basah. Tidak sama sekali tidak hujan, tapi bagi saya, masya Allah aku ditegur oleh Allah. Jadi saya mencarikan itu pun istilahnya tidak lepas dari pengawasan Allah, dan begitu ada salah sedikit saja pasti diingatkan. Dan ini akan saya cerita ini karena kalian pasti akan mengalami. Makanya betul-betul berhati-hati dalam semua hal. Selama maaf kalau selama masih murid enak kan gitu. Tapi kalau Anda sudah mulai menyampaikan, hati-hati. Menyampaikan sesuatu yang belum dikerjakan, surat 61 ayat 2 dan 3. Dan itu juga kita harus minta ampun. Jadi minta maaf atas apa yang kami ucapkan tapi tidak kami kerjakan.
Masih ada yang mau datang enggak? Yang sudah datang semua. Gimana? Jadi sambil menunggu karena waktu kita cukup banyak. Tapi sebenarnya kan juga ini istilah saya, yang paling diharapkan kawan-kawan itu adalah zikirnya. Ya kan? Dan zikirnya itu sebenarnya Pak Untung sudah berjanji akan datang. Kalau enggak ini Pak Doni. Jadi apa namanya? Sama? Lewi kan rumah masuk. Hah? Jadi istilah saya, ini istilahnya sudah saya sediakan, tapi karena fotokopi ya biasa. Mungkin nanti ada yang tidak jelas. Nah, kalau yang tidak jelas ini supaya di cross check kepada Al-Quran untuk diperjelas. Jadi ditulis lagi, walaupun hanya ditumpangi gitu. Karena sebenarnya ayat-ayat yang mana sudah terbiasa dibaca. 10 ayat atau 11 ayat Al-Quran Al-Baqarah. Jadi 5 ayat pertama, kemudian ayat 255, 256, 257, kemudian 284, 285, 286 itu istilahnya kalau itu dibaca secara rutin, insya Allah kita akan cepat menghafal Al-Quran. Al-Baqarah dari 10 ayat Al-Baqarah itu dijamin akan ingatannya banyak lama. Iya, 1 sampai 5 ya dah. 1 sampai 5, 255 sampai 257. Tapi juga bisa 163, tapi istilahnya tidak termasuk yang dipakai untuk memperkuat ingatan. Itu nanti kan dibaca dia. Jadi itu yang kedua, ternyata yang berminat itu lebih dari yang kami perkirakan. Oleh karena itu mungkin tidak semuanya akan mendapatkan, tapi istilah saya itulah kenapa terus saya tulis di situ bagi yang sudah pernah mendapat buku ini supaya dibawa. Benar. Tapi karena istilahnya ayat-ayat yang dianu itu sebenarnya sudah terbiasa dibaca banyak orang, istilah saya, tapi sebenarnya tidak. Cuma nanti begitu kita sudah mulai membaca, usahakan betul-betul dibaca sampai anu. Saya cuma baru ada bukti yang 2 di Jakarta ini. Yang pertama adalah seorang pasien yang sudah 11 bulan dirawat di RSPAD. Lalu saya oleh Pak Waluyo dibawa ke sana. Ternyata istilahnya dia seorang tentara yang sudah 11 bulan karena menderita keganasan. Akhirnya saya bilang supaya dah baca-baca mansil saja. Baca pagi petang. Jadi persis seminggu sesudah mendapatkan membaca mansil ini, dia sudah boleh pulang. Jadi sudah bisa dirawat di luar.
Tapi rupanya begitu dirawat di luar mungkin tidak dibaca kan. Kumat, rupanya melalui kumat itulah dia dipanggil untuk. Itu satu ya toh. Yang satu itu lama, dia tuh sudah bolak-balik datang di Wisma ini karena apa? Beliau itu terkena digusur oleh Gubernur Ahok di daerah apa? Kalideres apa ya? Jadi rupanya usahanya menjadi bangkrut karena tidak bisa jualan lagi. Kalau menurut begitu ngomong-ngomong dia depresi. Tapi istilahnya dia menginginkan supaya saya mau membimbing di rumahnya. Saya bilang, wah kalau saya membimbing di rumahnya, saya bilang, saya harus bertindak adil. Sehingga siapapun yang minta supaya dibimbing di rumahnya, saya harus bersedia. Oleh karena itu saya tidak mau. Akhirnya saya berikan mensil ini. Tapi kan udah kalau situ percaya baca saja 2 kali. Jadi kalau menghadapi anu suruh baca 2 kali kan begitu. Ternyata sudah itu tidak ada beritanya lagi, cuma dengar berita dari anu bahwa usahanya sudah hidup lagi. Jadi ini yang baru 2 orang yang dapat mansil untuk saya anjurkan untuk dibacanya. Padahal nanti besok Senin sore sudah ada katanya mantan wali kota ya Jakarta Timur lagi sakit.